teman-teman, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, saya diberkati, kamu juga diberkati. Saat ini, orang mau ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum itu, orang nyanyi sama-sama, I love you Jesus. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Tuntun kami Tuhan ketika kami akan membaca, kami akan menyaksikan cerita firman Tuhan yang akan diputar sebentar, dan kiranya melalui cerita firman ini kami boleh mengerti akan maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Teman-teman, sebelum tarang mendengar cerita, tarang nyanyi sama-sama, ku ingin dengar cerita. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang torang semua baca Alkitab, dan saat ini torang pembacaan terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Oke, semuanya buka dan torang baca sama-sama dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sekarang torang mau saksikan video cerita Alkitab berikut ini. Mari torang bauni sama-sama. Pada zaman Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Adma, Raja Negeri Zeboim, dan Raja Negeri Bela melawan Raja Elam, Raja Goyim, Raja Sinear, dan Raja Elasar
4 raja lawan 5, semuanya bersekutu dan mengatur barisan perangnya melawan mereka dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Juga Lot, anak saudara Abram, sebab Lot itu diam di Sodom. Beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Setelah Abram kembali dari mengalahkan para raja yang bersama-sama, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.' Kalau aku, jangan sekali-kali. Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi." Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di video tadi diceritakan bahwa pada saat itu sedang terjadi peperangan. Nah, ada enggak adik-adik yang pernah dengar tentang perang? Atau mungkin pernah bauni film atau video tentang perang? Pasti mungkin ada yang pernah, Kang. Dan biasanya saat perang itu terjadi, suasana di tempat terjadinya perang itu pasti sangat kacau. Ada orang yang bisa terluka, bahkan ada orang yang bisa meninggal saat di medan perang atau di tempat perang itu terjadi. Nah, dalam cerita Alkitab saat ini, ada perang yang terjadi antara 5 raja dan 4 raja yang terjadi di daerah di mana Lot, keponakan dari Abram, tinggal. Dan saat itu ada seorang yang lolos dari peperangan dan mengabari Abram bahwa Lot saudaranya itu ditangkap oleh kelompok raja yang menang dalam perang itu. Karena daerah tempat tinggal Lot adalah daerah kekuasaan raja yang kalah dalam peperangan itu. Nah, saat mendengar kabar itu, bersama dengan rekan-rekannya, Abram dan juga orang-orangnya itu langsung cepat-cepat pergi. Dorang mau menyelamatkan
Lot keponakan Abraham itu dari raja yang menangkap dia. Nah, di sini torang boleh lihat bahwa Abram sangat mengasihi DP saudara Lot. Dan seperti yang torang saksikan di video tadi, rombongan yang dipimpin oleh Abram menang melawan para raja yang datang ke DP keponakan Lot itu. Sehingga ia pun boleh selamatkan DP keponakan itu. Jadi ini sungguh hal yang luar biasa jika seseorang atau sekelompok orang bisa menang dalam sebuah peperangan. Dan torang tahu bahwa Abram adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk tujuan Allah yang besar. Allah menyertai Abram. Allah yang luar biasa dan berkuasa adalah Allah yang membawa kemenangan bagi Abram. Dan Allah yang menyertai Abram ini adalah Allah torang semua juga. Allah yang mampu memberikan torang semua kemenangan. Allah yang menang dari kuasa dosa sehingga torang yang percaya pada Tuhan boleh diselamatkan. Nah, dalam menghayati minggu-minggu sengsara ini, torang juga diingatkan bagaimana peperangan yang dialami torang betuhan Tuhan Yesus Kristus di jalan salibnya. Dengan kasih-Nya yang besar for torang semua, Tuhan Yesus membawa torang pada kemenangan yang sejati, yaitu kemenangan atas kuasa dosa yang menyelamatkan torang semua dari maut. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari torang terus ingat kemenangan yang Tuhan anugerahkan for torang semua. Torang semua anak-anak yang percaya pa Tuhan. Mari terus torang mengingat Tuhan Yesus kasih yang luar biasa itu, sehingga torang kasih tunjuk letu. Kasih itu pada orang tua, orang keluarga semua, teman-teman, bahkan mengasihi semua orang seperti Tuhan mengasihi orang semua. Amin. Dan sekarang torang mau menghafal ayat Alkitab. Torang buka di torang pembacaan tadi di 1 Korintus 15 ayat 57. Nah, torang baca dulu sama-sama, habis itu torang hafal sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57, mari torang hafal sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Teman-teman, tadi torang dengar cerita Alkitab. Sekarang torang mau memuji Tuhan dengan nyanyi sama-sama, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita saat ini akan berdoa untuk menutup ibadah ini. Kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu Bapa yang selalu menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan melalui kesempatan beribadah saat ini, Engkau mengingatkan kami melalui firman Tuhan bahwa seperti Abram, kami juga
diciptakan Tuhan untuk memenuhi maksud dan tujuan Tuhan di dunia ini. Dan di saat Minggu Sengsara ini Tuhan, kami belajar menghayati sengsara Tuhan di kayu salib. Kami mau belajar bagaimana peperangan yang Tuhan hadapi ketika menghadapi cobaan, menghadapi siksaan, ketika dia dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Dan Tuhan, kami bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang sudah melakukan hal besar di dalam kehidupan kami, menebus kami dari dosa dengan mengorbankan jiwa dan raga. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Kanaan Uluindano. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu di jemaat kami dalam setiap aktivitas mereka, meskipun dalam keterbatasan karena masih bersekolah dari rumah, tetapi kami yakin dan percaya kekuatan, kesehatan, kemampuan, kepandaian terus Tuhan berikan kepada mereka. Dan biarlah melalui ibadah-ibadah yang boleh kami lakukan secara online ini, mereka juga boleh bertumbuh dalam iman. Tuhan, kami mohon juga kekuatan, kemampuan bagi kami semua, guru-guru sekolah minggu, orang tua yang saat ini juga dapat menyaksikan ibadah kami pada saat ini. Ketika kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, Tuhan terus jaga dan lindungi kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan ketika kami melakukan setiap aktivitas baik di rumah maupun di luar rumah. Tuhan, inilah peperangan yang harus kami hadapi saat ini. Tetapi kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami yakin dan percaya kami dapat memenangkan peperangan ini. Tuhan, tuntun kehidupan kami hari lepas hari, jaga kami sehingga kami tidak jatuh dalam dosa, dan biarlah kemuliaan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami, sehingga setiap orang yang melihat kami boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui apa yang kami katakan, melalui apa yang kami perbuat, menjadi contoh bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu untuk mengasihi sesama kami, semua makhluk ciptaan Tuhan, dan kiranya kehidupan kami terus dipelihara oleh Tuhan. Inilah kami Tuhan yang sudah berdoa kepadamu, dan kami akhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman masih semangat toh mau memuji Tuhan? Sekarang orang mau menyanyi sama-sama mengasihi satu sama lain. Mengasihi satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta bukti
ibadah sekolah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Bye-bye.